Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya, Ulifa Risiwi, peserta Latsar CPNS PMKG Angkatan 20, untuk menyampaikan learning journal dengan pembahasan komitmen mutu. Masuk ke definisi komitmen dan juga mutu, di mana komitmen adalah bentuk dedikasi atau kewajiban yang mengikat kepada orang lain, hal tertentu atau tindakan tertentu. Sedangkan mutu adalah salah satu standar yang menjadi dasar untuk mengukur capaian hasil kerja. Komitmen dapat diartikan juga sebagai janji atau kesepakatan dua orang atau lebih dalam meraih tujuan. Sedangkan mutu adalah kecocokan atau kesesuaian dengan yang disyaratkan atau distandarkan. Sehingga komitmen mutu adalah janji pada diri sendiri atau pada orang lain yang tercermin dalam tindakan kita untuk menjaga kualitas kinerja. Dalam menjaga komitmen mutu, kita harus memperhatikan 5 poin berikut, yaitu bagaimana kita menentukan tujuan, bagaimana kita menjalankan peran tersebut, kemudian ada prosedur, yaitu bagaimana menerapkan prosedurnya, kemudian bagaimana hubungan antar kedua belah pihak, dan yang terakhir yaitu kepemimpinan. Masuk kepada konsepsi dasar, di mana komitmen mutu merupakan pemahaman konsep mengenai efektivitas, yaitu sejauh mana sebuah organisasi dapat mencapai tujuan yang ditetapkan. Kemudian ada efisiensi, jumlah sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan organisasi. Lalu inovasi, suatu yang baru sebagai perwujudan ide, kreativitas untuk meningkatkan mutu pelayanan. Dan yang terakhir yaitu mutu, berkomitmen melakukan pekerjaan dengan arah dan tujuan untuk kualitas pelayanan. Karakteristik utama yang dijadikan dasar untuk mengukur tingkat efektivitas adalah ketercapaian target yang telah direncanakan, baik dilihat dari capaian jumlah maupun mutu hasil kerja. Sedangkan tingkat efisiensi diukur dari penghematan biaya, waktu, tenaga, dan pikiran dalam menyelesaikan kegiatan. Sementara inovasi muncul karena adanya dorongan kebutuhan organisasi atau perusahaan untuk beradaptasi dengan tuntutan perubahan yang terjadi di sekitarnya. Di sisi lain, mutu merupakan suatu kondisi dinamis berkaitan dengan produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan yang sesuai atau bahkan melebihi harapan konsumen atau pengguna. Masuk ke nilai-nilai dasar orientasi mutu, di sini terdapat 5 nilai dasar, yaitu yang pertama, komitmen bagi kepuasan masyarakat, kemudian cepat, tepat, dan ramah, lalu menghasilkan produk atau jasa dengan kualitas tinggi, upaya perbaikan berkelanjutan, dan yang terakhir melindungi dan mengayomi. Berikut ini cara meningkatkan produktivitas, yaitu untuk inputnya, yaitu bahan baku, sarana atau prasarana, input lingkungan. Kemudian prosesnya, di mana dibutuhkan pemimpin yang kuat. Selain itu, bekerja optimal, tanggung jawab bersama atau penilaian objektif, kemudian motivasi, kemampuan, pendidikan, dan juga pelatihan. Dengan begitu akan menghasilkan produktivitas yang semakin meningkat. Di dalam komitmen mutu terdapat total quality management, yaitu kegiatan perbaikan berkelanjutan yang melibatkan setiap orang dalam organisasi melalui usaha yang terintegrasi secara total untuk meningkatkan kinerja, di mana terdapat 5 pilar yang harus diperhatikan, yaitu organisasi, produk, proses, pemimpin, dan juga komitmen. Kemudian, TQM juga memiliki 8 prinsip, diantaranya berfokus pada pelanggan, keterlibatan karyawan, peningkatan berkesinambungan, sistem terintegrasi, pendekatan strategis dan sistematis, peningkatan berkelanjutan, pembuatan keputusan berdasarkan fakta, dan yang terakhir yaitu komunikasi. Bagaimana cara membangun komitmen mutu? Yaitu yang pertama dengan observasi, identifikasi, dan mendeskripsikan fenomena empirik secara faktual terkait mutu kinerja. Kemudian memberikan penilaian objektif terkait tingkat tanggung jawab aparatur dalam memberikan layanan publik. Lalu mendeskripsikan tindakan kreatif dalam memberikan layanan kepada publik. Menganalisis kendala terkait belum terwujudnya kreativitas dalam mewujudkan inovasi layanan yang berkomitmen terhadap mutu. Dan yang terakhir yaitu menganalisis faktor pendorongnya untuk meningkatkan kinerja aparatur yang kreatif, inovatif, dan komitmen terhadap mutu.
Kemudian, kesimpulan dari pembahasan kali ini yaitu nilai dasar komitmen mutu diharapkan dapat menumbuhkan semangat kreativitas dan berinovasi, serta mewujudkan suatu kinerja yang unggul. Oleh sebab itu, agar dapat meningkatkan kepercayaan publik, kita sebagai ASN wajib memberikan layanan publik yang bermutu. Cukup sekian pembahasan kali ini. Apabila ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.